Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bor 3 akan melaksanakan latihan coaching. Saya Nur Hijrayanti Habil bertindak sebagai coach dan Pak Sudarsono bertindak sebagai coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu hijrah tidak mengganggu jadinya istirahat siang tak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Masuk Ki, Pak. Tumbennya ini Pak Sudarsono datang ini siang-siang. Cari, Kak. Ada keresahan hati ini, ada kegalauan dalam diri terkait ini. Ih. Proses belajar mengajar di kelas kayaknya kurang efektif karena Hmm. Pak cerita sejenak ini ada beberapa siswa di kelas itu Hmm. ya Pak, keaktifan di kelasnya itu kurang. Ada beberapa siswa itu kurang sekali kan di kelas. Oh, jadi gara-gara proses pembelajaran yang mungkin tidak aktif Ki siswa tak di kelas jadi galau Ki begitu, Pak. Iya, karena kita sebagai korban orang bagian sebagai siswa berpartisipasi, tapi ini di kelas ini ada beberapa memang yang kurang aktif gitu. Hmm, jadi ini kita temui Kak bercakap-cakap seperti ini. Apa harapan tak ini Pak bercakap sharing ke saya seperti ini Pak? Ini bicaraan dan cakapan ini saya harapanku ini bisakah Ya. menemukan solusi begitu bagaimana Mm-mm. masalah tentang itu keaktifan siswa di kelas. Oh, gitu Pak. Terus apa tujuan tak meningkatkan keaktifannya peserta didik tak? Gitu. Kenapa mau Ki kasih aktif Ki peserta didik tak di kelas, Pak? Ini kenapa mau kasih aktif? Karena Mm-mm. mau apa namanya ciptakan lingkungan belajar yang tadi yang sesuai ekspektasinya orang tuanya siswa itu. Di mana Mm. pembelajaran itu tidak hanya guru bercerita ke murid, tapi ada timbal baliknya dari murid juga ke gurunya. Seperti itu. Oh, jadi tujuan tak itu mau Ki ciptakan lingkungan belajar yang sesungguhnya, Di. Iya ya, Yang sesuai dengan iya, jadi ada timbal balik antara kita dengan siswa tak begitu Pak nah iya maksudnya. iya iya itu. Hmm, ya, bukan dibilang kita juga sebagai guru yang capek Iya, pote-pote. bukannya Heeh. saya ceramah-ceramah terus baru siswa bilang aktif apakah itu dia bertanya tidak bertanya. Iya Pak, iya Ya, sering misalnya memang ada itu. yang seperti itu di Pak, yang kita sebagai guru kita yang sibuk di kelas biasanya peserta didiknya tidak ada timbal baliknya di Pak. Iya, itu yang Mm-mm. kegelisahan itulah yang kupikir kalau sama Kak Hijrah ini kayaknya bisa temukan solusi. Makanya saya datang. Masya Allah. Ya, jadi apa yang sudah Pak Sudar lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? Apa-apa mi kiat-kiat tak gitu supaya tercapai itu tujuannya? Ini ada beberapa metode. Jadi saya Mm-mm. sudah memasukkan beberapa metode dalam pembelajaran saya yang Mm. menurut saya bisa mencapai tujuan tersebut. Oh, jadi sebenarnya sudah ada mi metode yang kita terapkan yang menurut tak efektif di untuk tingkatkan keaktifannya murid tak bagus gitu Pak menurutku karena sudah ada mi penanganan tak sebelumnya gitu sudah ada mi metode. Heeh. Cuman mungkin belum ini Pak Di menurut tak belum itu ya belum sesuai dengan ekspektasi Iya, Di. kayaknya masih jauh dari ekspektasi kayaknya ini. Jadi kalau dari skala 1 sampai 10 ini toh Pak, kira-kira metode eta itu pas kita gunakan metode eta yang tadi yang kita sebut, ada Ki di posisi mana ketercapaian tujuan tak? Sebenarnya pernah aja berhasil di ini, tapi
Kalau Mm-mm. dari skala kayaknya memang posisinya ya masih di kisaran 5 sampai 6. 5 sampai Iya. 6. Berarti di tengah-tengah, Di. Ya, tapi harapan tak mau Ki berada di posisi mana? Kalau harapan ya 10 tapi 10 dulu. Saya pikir sebagai ancang-ancang di awal, kalau Mm-mm. bisa ya di atas 8 lah, 8,5 atau 9. Di atas 8, iya. Eh, terus selain metode kan tadi kita bilang ada sebenarnya metode yang kita gunakan Iya, untuk memancing itu peserta didik untuk tetap aktif. Nah, iya. kira-kira selain metode tersebut, apalagi metode apalagi yang mungkin yang cocok dan siapa tahu pernah Ki lihat Ki teman, pernah Ki lihat di sosmed, di sosial media kan itu biasa banyak metode-metode pembelajaran atau mungkin pernah Ki membaca buku, membaca literatur, kira-kira ada tidak di sekarang kita ingat metode yang interaktif yang mungkin bisa disandingkan dengan metode yang sebelumnya kita gunakan, siapa tahu bisa kita pakai itu. Kira-kira ada ndak di ini yang bisa kita pakai untuk gonta-ganti, yang mungkin kita lihat jalan-jalan di kelas terus ada kita lihat metodenya teman-teman gitu ada siapa tahu ada tidak kita ingat. Hmm? Pernahkah lihat beberapa teman, Hmm? Surya, Ibu Samarina, itu Hmm? keaktifan kelasnya bagus. Wah mati, Hmm? oh ternyata oh ada bagus ice breakingnya, oh ice breakingnya Hmm? sesuai, ada nih juga perannya, bahkan ada di Hmm? Instagram itu, Instagram profil, ada Instagram misalnya jangan jadi guru, banyak sekali, banyak sekali metode-metode pelajaran yang perlu lihat itu di situ. Itu Hmm? Metode oh memasukkan juga ice breaking Pak Di. iya, Iya, dan itu yang kita lihat dari sekitar. Nah, berarti Pak Sudarsono sudah ada gambaran tentang metode itu karena pernah makin lihat, apalagi di Instagram kan, di sosial media. Menarik itu, menarik. Kalau menurutku menarik, menarik untuk dipraktekkan di Pak, apalagi menyisipkan ice breaking itu Pak, yang kita iya. maksud. Hmm. Nah, terus coba kita bayangkan metode-metode yang tadi, mulai dari ice breaking, terus apa tadi lagi kita sebut? Metode permainan, Di. Ada, iya, Nah, hanya ya permainan. ini, Coba kita bayangkan nih metode tersebut. Kira-kira eh, metode tersebut bisa tidak kita terapkan di kelas tak? Kalau dilihat dari situasinya, kondisinya, terus apakah metode tersebut bisa ada kecenderungan gitu untuk meningkatkan aktivitasnya peserta didik, Pak? Coba kita bayangkan ingat-ingat gitu anunya tuh baru ya, ih bisa ndak ya gitu. begini, ini saya rasa itu memberikan metode kayak Ibu Saharina sama Pak Surya berikan tadi itu misalnya peran, games, dan Hmm? apa namanya, itu bisa membuat sesuatu kayaknya lebih Iya. semangat pelajaran karena selama ini memang harus Kak sadari bahwa memang mungkin metode ceramahku di kelas itu kurang apa ya, mungkin ada beberapa peserta didik itu sedikit jenuh, tapi Hmm. dari Instagram yang kulihat juga itu dari Reels Instagram yang kulihat itu kayaknya berperan atau berbasis Hmm. skills begitu itu bisa membuat siswa jadi semangat mengikuti pembelajaran dan seperti ini harapanku pembelajaran bisa Hmm. berjalan ke arah saya dengan siswa-siswa. Gitu Pak De. Jadi ada ice breakingnya, ada bermain perannya, ada gamesnya, ada apa lagi tadi itu? Iya Nah, bermain perannya gitu. ya. Nah terus kira-kira Ki bayangkan nih lagi Pak metode-metode tak tadi. Menurut kalau kita terapkan itu metode, kira-kira tantangan apa yang
yang akan kita hadapi kalau itu yang kita terapkan di kelas, Kak? Eh, ada juga tantangan yang kupikir itu betul. Misalnya Mm-mm. mungkin misal saya di kelas yang harus berikan KP ya, karena sepertinya materi tersebut eh, rentan nih sama kelas yang bising lah, gadit lah, berisik lah mungkin seperti itu. Karena kalau seperti itu baru ada yang salah kan, ya kelasnya jadi bising seperti itu mungkin. Tapi harapan ya bisa ditingkatkan itu tertib pas. Tapi bagaimana cara hadapi tantangan yang itu tadi kita bilang, ada kemungkinan bising kelas, ada terus agak kacau mungkin, apalagi kayak ice breakingnya atau gamesnya, di kira-kira ada minta solusi yang terpikir gitu, oh kalau misalnya bising saya harus ini deh gitu. Eh, Kalau yang seperti itu ada Mm-mm. mila, ada mila di pikiranku bahwa kalau bising lagi bisa kembalikan ke kesepakatan kelas. Kalau Oh ya. kan bisa jadi kembali ke aturan-aturan di kesepakatan kelas yang diawali di sekolah sejarah seperti itu. Keren Pak. Keren sekali itu Pak yang kita yang kita sebut-sebutkan tadi, mulai dari ice breakingnya, ada bermain perannya, ada gamesnya. Saya rasa interaktif sekali itu untuk meningkatkan keaktifannya peserta didik. Dan Ya, Bapak juga sudah bisa membayangkan, ini loh sudah luar biasa karena Pak Sudarsono sudah bisa membayangkan manfaat dari metode tersebut. Sudah kita tahu juga tantangannya nanti ke depannya apa, tapi di samping itu sudah ada juga kita siapkan solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Karena ya yang namanya sesuatu hal yang baik pun pasti ada tantangan juga yang bisa dihadapi, dan alhamdulillah Pak Sudarsono sudah ada kesiapannya gitu, ada bekal untuk menghadapi hal tersebut. Nah, eh, kira-kira ini kan sudah ada Pak, sudah ada yang kita sebutkan tadi. Nah, sudah ada gambaran. Kemudian kira-kira kapan Ki mau terapkan ini dan intensitasnya mau eh, bagaimana? Misalnya, apakah setiap mata pelajarannya Bapak yang mau terapkan itu, atau mau digonta-ganti, atau mungkin tergantung materi, atau tergantung situasi? artinya saya akan menerapkan sesuai kebutuhan atau materi yang saya ajarkan, karena di materiku itu banyak sekali hal-hal yang mungkin saja ketika saya nanti sudah menjalankan metode ini mungkin saja sudah bisa berkembang lagi. Insya Allah sudah bisa jadi sedikit-sedikit pengolahan yang baik untuk penerapan yang itu kayak gitu. Nah, dari percakapan tak ini selama tadi, kira-kira ada minda manfaat yang kita dapat gitu? Banyak manfaat yang kuterima dari percakapan saya ini. Misalnya metode-metode yang terus sudah lakukan, oh, ternyata saya belum pikir bicara ini bikin saya semangat lagi kayaknya masuk di kelas. Biar mau taufik sejauh mana ini metode itu bisa membuat muridku itu berpartisipasi di kelas. Itu. Alhamdulillah. Jadi kita sudah menemukan solusinya. Bapak juga tadi sudah bisa membayangkan kendala-kendalanya dan sudah ada solusi dari kendala tersebut juga. Eh, jadi kemudian kira-kira Pak untuk rencana tindak lanjutnya kan kita mau lihat juga nanti ini bilang bagaimana, apakah ini berhasil atau tidak. Kira-kira kapan kita lagi bisa ketemu Pak untuk membahas hal ini? Yang yang pertama ini Bapak dulu terapkan itu Bapak jadi perbandingan nih apa yang Iya. sudah dapat dari bicara ini saya mau terapkan dulu di kelasku. Nanti kalau aku terapkan di kelasku ya mungkin 4 sampai 5 kali pertemuan. Kalau ada perbandingannya pasti datangin nanti saya ini lagi. Nanti saya mau apa namanya bagaimana caranya merefleksi apa yang kita sudah terapkan itu dengan apa yang terjadi sebelum
bertemu ini bahas ke masalah itu. Iya Pak, siap Pak. Alhamdulillah. Kalau seperti itu, saya tunggu Pak panggilan berikutnya. Mungkin saya izin Pak pamit ini ke kelas karena bel sudah berbunyi Pak. Iya, saya juga Iya, ini mau ucapkan terima kasih Bu, karena dari iya. hasil pembicaraan kali ini, pokoknya saya sudah tepat ini solusinya. Yang kasih lebih cerah, yang Amin. hasil pembicaraan lebih cerah ini kayaknya ini solusi. Nah, terima Oke, kasih siap Bu. Pak. Izin Pak. Ya, assalamualaikum. Iya Bu, waalaikumsalam.